Shalom anak sekolah minggu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali pada pagi hari yang indah ini. Apa kabarnya hari ini? Tentunya baik ya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah walaupun melalui live streaming. Ya, saya jemput anak sekolah minggu dan anak remaja bangkit berdiri, kita puji Tuhan di pintumu. Di pintumu ku datang dan mengetok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagimu dari orang kudus. Ya, saya silakan duduk kembali. Kita puji Tuhan lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, sekarang kita akan masuk ke dalam Mazmur pujian. Kita akan membaca secara bersama-sama dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-65 hingga ayatnya yang ke-69. Ibu ulangi, kita akan membaca Mazmur secara bersama-sama dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-65 hingga ayatnya yang ke-69. Kita mulai. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hatiku, dengan segenap hati aku akan memegang tita-tita-Mu. Amin. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pak Edi. Saya persilakan. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang masih setia mengikuti akan ibadah online SMGT pada saat ini. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab. Oleh karena itu, adik-adik yang berada di rumah kalian masing-masing, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih di dalam kehidupan kami bersyukur ya Tuhan, karena di saat ini Engkau masih
mengumpulkan akan anak-anakmu meskipun mereka beribadah secara online di rumah mereka masing-masing. Itu semua adalah anugerah dan karunia yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan akan anak-anak sekolah minggumu. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengakui dan menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, bahkan kekurangan. Tetapi biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami arti dari cerita Alkitab-Mu ini, dan biarlah ya Tuhan, kami tidak hanya sebatas membaca, mendengar, mengerti, tetapi kami sebagai anak-anak sekolah minggu mau memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ini doa kami di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Menurut adik-adik sekolah minggu, apa-apa saja yang disiapkan oleh tukang bangunan ketika ingin membangun sebuah rumah. Pak Guru yakin anak-anak sekolah minggu pernah melihat orang yang ingin membangun rumah di sekitar anak-anak sekolah minggu tinggal. Yang pastinya yang harus disiapkan adalah berbagai macam bahan yang harus disiapkan. Baik itu batu, pasir, kerikil, dan campuran yang kuat agar rumah tersebut dapat berdiri secara kokoh. Pada waktu itu, Yesus mengajar orang banyak di atas bukit, di mana orang bijaksana membangun rumah dengan menggali tanah yang sangat dalam. Dia mempersiapkan dengan baik dan menggunakan pondasi yang sangat kuat, agar ketika hujan dan angin bertiup sangat kencang, bahkan banjir datang, maka rumah tersebut pasti akan berdiri secara kuat dan kokoh. Begitupun orang bodoh juga membangun rumah. Akan tetapi ketika ia membangunnya, ia tidak mempersiapkan dengan baik. Orang bodoh ini, ia tidak menggali tanah, tetapi langsung meletakkannya di atas pasir. Dan pastilah ketika hujan datang bahkan angin bertiup sangat kencang, maka pastilah rumah tersebut akan cepat rubuh, hancur dan berantakan. Oleh karena itu orang bijaksana adalah orang yang di dalam hidupnya benar-benar setia, benar-benar taat dan tekun dalam belajar firman Tuhan. Tidak hanya membaca, mendengar, mengerti, tetapi orang bijaksana adalah orang yang mau menjalankan setiap perintah Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Sehingga orang yang bijaksana adalah orang yang yakin dengan sungguh di dalam imannya. Dia percaya dengan sungguh bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia meyakini bahwa hanya Yesus satu-satunya yang dikorbankan di kayu salib. Demikian pun sebagai anak-anak sekolah minggu saat ini, kalau kita mendengarkan akan cerita ini, kita juga harus rajin dalam membaca Alkitab, berdoa, rajin mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu, sehingga dengan cara itu kita akan memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Yesus Kristus. Dengan cara ini
kita dapat menjadi anak-anak terang. Di mana anak terang di sini artinya setiap anak-anak Tuhan yang mau menjauhi setiap perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Contohnya itu adalah ketika kita mengejek teman, menghina, melawan perintah orang tua, bahkan bergaul secara bebas yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa dan menjadi batu sandungan bagi orang yang berada di sekitar kita. Kalau kita tergolong anak terang, maka pasti kita akan menjauhkan diri dari hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Baik dalam belajar, bermain, bergaul bersama teman-teman di sekitar kita, agar dari hari ke hari iman kita akan kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus. Sehingga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus mengikuti setiap apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah menjadi pedoman kita, menjadi sumber pengetahuan kita untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Maka dari itu, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Misalnya dalam beribadah, kita fokus dan konsentrasi untuk mengikuti ibadah. Dengan cara itu, maka kita akan bertumbuh secara kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus, dan pasti kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menjadi teladan bagi sesama. Demikianlah cerita kita, semuanya ambil buku penghubungnya, dan bahan cerita kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 29. Matius 7 ayat 24 sampai 29 dengan pokok cerita orang bijaksana. Kita telah mendengarkan akan cerita Alkitab. Saat ini semua adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja yang berada di rumah membuka Alkitabnya dari Matius 7 ayat 24 sampai 29. Pak Guru akan membacakannya dan adik-adik mendengarkan dengan baik dan benar. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Amin. Ya, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Pak Edi. Kiranya anak-anak sekolah minggu dan anak remaja sekalian menjadi orang yang pandai dalam mendirikan rumah di dalam kehidupan sehari-hari ya.
Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur, tapi dengarkanlah nats persembahan dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Untuk memberikan persembahan kita akan memuji Tuhan. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Ku ingin memberikan persembahan padamu. Ku harap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayangmu. Ya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Edi. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menuntun dan menyertai kami dalam melaksanakan akan ibadah online SMGT. Biarlah ibadah yang kami laksanakan senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, saat ini juga ya Tuhan, kami telah membaca dan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu. Biarlah cerita ini tidak berlalu begitu saja di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu, tetapi melalui firman-Mu ini ya Tuhan, akan menjadi pegangan bagi anak-anak sekolah minggu-Mu, sehingga dari hari ke hari anak-anak sekolah minggu-Mu senantiasa bertumbuh secara kokoh dan kuat di dalam iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Terlebih daripada itu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu mau senantiasa melakukan akan setiap perintah-perintah-Mu yang terdapat dalam Alkitab. Bapa di sorga, kami juga mendoakan ya Tuhan, buat persembahan yang boleh diberikan anak-anak sekolah minggu-Mu dari rumah mereka masing-masing. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar dipakai dalam kelancaran akan pelayanan SMGT. Begitupun kami juga mendoakan buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin pada saat ini masih sementara mengikuti akan pembelajaran daring. Berkati ya Tuhan, berikan ketekunan, berikan semangat dalam belajar, bahkan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah mereka masing-masing. Dan biarlah setiap cita-cita dan harapannya, Engkau yang memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Bapa di sorga, kami juga mendoakan buat anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin saat ini terbaring lemah karena sakit penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit, berkati buat upaya-upaya yang dilakukan keluarga, berkati buat makanan, obat-obatan yang dikonsumsi, agar semuanya itu dapat menjadi saluran kesembuhan dan kelak anak-anak sekolah minggu-Mu akan kembali sehat. Demikian pun lewat saat ini kami mendukung dalam doa akan setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan adik-adik remaja,
di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan, berikan kesehatan dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak mereka, agar di dalamnya nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan buat pengurus SMGT dan seluruh guru-guru sekolah minggu. Berkati di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan, pekerjaan, maupun di dalam studi. Biarlah Engkau yang senantiasa menopang dan memberkati, agar kami senantiasa terus bersemangat dalam membimbing dan mengajarkan akan pengetahuan iman kepada anak-anak sekolah minggu kami. Bapa di sorga, kami mendoakan buat bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih bergumul karena pandemik COVID-19. Biarlah Engkau memberkati buat pemimpin kami, agar benar-benar arif dalam mengambil keputusan, dan biarlah kami juga sebagai anak-anak-Mu senantiasa mematuhi akan setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan kami meyakini kelak badai COVID-19 ini akan segera berlalu, dan Engkau yang menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Ampuni dosa dan kesalahan kami, ini doa kami di dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan lagu Orang Pandai Membuat Rumahnya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, di atas batu karang yang teguh, serta hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya, di atas pasir tiada alasnya, serta hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, hujan turun dan banjir naiklah, lalu rumahnya robohlah. Ya, kita akan terima berkat. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan memuji Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku,
lembah berbunga dan air sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Shalom, selamat bertemu pada minggu yang akan datang.